Iya. Nah, ya. Luhur unggul gitu. Oh. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Darabang Bapak Ibu saudara. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat keluarganya juga. Ya, mudah-mudahan tidak ripuh dengan liburan anak sekolah. Awas. Semua aktivitas sekarang di rumah. Alhamdulillah, berarti waktu kumpul. Masih di pembahasan kitab Nihayatul Alam, kitab tentang tanda-tanda kecil dan besar akhir zaman. Pertemuan pekan kemarin kita belum tuntas bab tentang halal haram harta di akhir zaman. Berangkat dari hadis la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin am min haram. Di akhir zaman nanti orang tidak peduli cara mendapatkan harta dari yang halal atau yang haram. Mudah-mudahan Allah menjaga dan membersihkan semua rezeki dan pintu harta kita dengan halal dan thayyib insyaallah. Terakhir sampai mana? Sampai sini ya. Penyebutan harta dalam Quran. Sudah? Sebutan Al-Quran untuk harta, al-hasanah, al-rahmah, an-ni'mah, az-zinah, al-khair, dan al-fitnah. Kesimpulannya, harta dalam Al-Quran itu dipandang secara objektif, tergantung bagaimana pengelolaan. Tidak positif, tidak juga negatif. Dua-duanya ada. Hasanah, rahmah, nikmah, zina, khair, fitnah. Hasanah kebaikan, rahmah kasih sayang, nikmah kemudahan, zina perhiasan, khair pilihan yang baik, ya, kecenderungan manusia untuk lebih baik lagi, namanya khair. Punya handphone iPhone 17 Pro Max 20 terabyte. Kalau melihat yang iPhone 20 Pro Max 300 tera yang baik, itu namanya khair. Pilihan yang lebih baik. Secara kuantitas ataupun secara kualitas. Ya, merek boleh sama, tapi itu kameranya bisa zoom 2000 kali. Pengen lagi. Namanya khair. Kemudian fitnah, ujian. Ya, ayatnya sudah kita sampaikan.
Dan masing-masing penggunaan redaksi tadi sesuai dengan konteksnya dalam ayat. Ada yang menggambarkan karunia setelah kesulitan, ada yang menggambarkan kelalaian manusia saat diberikan harta, ada yang menggambarkan peringatan dan bahaya kecintaan kepada dunia yang berlebihan, dan ada yang konteksnya tentang infak atau zakat, biasanya menyinggung kami yang telah memberi. Ma razaqnakum, apa yang kita miliki semuanya diberi dari Allah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga rangkumannya di beberapa ayat yang lain, kalau kita kumpulkan lagi, harta itu milik Allah. Dan konsep ini tidak dikenal di sistem ekonomi kapitalis atau sosialis. Kalau kapitalis, harta itu milik pemilik modal, swasta, privat. Sosialis, harta itu milik negara, ya. Semuanya dibagi rata. Dalam Islam, harta itu milik Allah. Manusia itu diminta untuk mengelola harta. Manusia itu tangannya tangan amanah, tangan pengelola, bukan tangan pemilik. Walaupun kalimat ini punya siapa, ini punya saya, itu majazi. Majazi itu ya, kalau dengan kacamata perspektif iman, itu bukan kepemilikan hakiki. Ada Arab Badui ditanya Umar bin Khattab, ini domba milik siapa? Kata si Arab Badui tadi, lillahi fi yadayya. Ini domba semuanya milik Allah di tangan saya. Kata HP usaha milik Allah di tangan saya. Itu jawaban panjang nama gitu. Tapi kalau diringkas ya saya gitu. Milik Allah semata. Karena yang memilikinya Allah, maka pengelolaannya juga terserah yang punya, bukan terserah manusia, terserah Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Kahfi sebagai perhiasan, al-malu wal banuna zina, sudah disebutkan di ayat sebelumnya. Di surat An-Nisa ayat 5, Allah menyebutnya harta itu sebagai qiyaman. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Qiyaman artinya penegak. Harta itu menegakkan seseorang. Qiyaman itu untuk berdiri, betul. Bahasa sederhananya, makna sederhananya, kalau makan kurang, kalau makan cukup, berdirinya tegak. Kalau makan lebih, gitu. Gitu. Kalau gini cukup, kalau gini kurang, kalau lebih jadi gitu. Lalu barokah, barokah. Wala tutus sufaha, dan janganlah kalian berikan kepada sufaha, kepada orang yang belum pandai mengelola harta, amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah, hartanya bagi waris misalnya, dan anaknya masih kecil, kebagian 10 miliar, jangan diserahkan sebelum dites. Kasih 50.000, kasih 75.000, cetakan yang dulu pernah ada tapi nggak pernah muncul lagi. Nah, ya kan bahwa lama 75.000, kasih 100.000, kasih 120.000, kasih 150.000. Sedikit, kalau dia bisa manage, dia bisa kelola, baru kasih semuanya. Ini surat An-Nisa ayat 5. Jangan kalian berikan harta kepada orang yang tidak bisa mengelolanya. Wala tutus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah. Dan tidak pandang usia. Walaupun usianya sudah 40 tahun, kalau belum bisa mengelola uang, namanya masih sufaha. Mungkin gelarnya sudah panjang, dari mulai profesor, doktor,
di belakangnya banyak M-nya, MPD, MSC, MIM, MBG, MBG Master Now, dan seterusnya. Tapi kalau dikasih uang nggak pernah bisa dijaga, nggak bisa, selalu habis. Kasih berapapun selalu habis, jangan dikasih. Wala tu'tus sufaha, namanya sufaha. Wala tu'tus sufaha amwalahum allati ja'alallahu lakum qiyam. Ditanya pekerjaan, kerjanya apa? Di mana? Cuman staf. Itu jawab coba ngarundung. Kerjanya apa? CEO. Tegak badannya karena banyak duitnya. Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Penegak. Kemudian di surat Al-Anfal ini ujian ayat 28 atau fitnah atau bala macam-macam. Nah, di antara ujian harta selain ujian halal dan haramnya, harta itu kurangnya ataupun lebihnya juga sama-sama ada ujiannya. Cuman kalau boleh milih, mendingan ujian kekurangan atau ujian kelebihan. Kumaha Allah. Dua-duanya juga diuji. Sama, ya. Mau yang kurang, mau yang lebih, sama-sama ujian. Ujian kekurangan ya, di surat Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Naqsin minal amwal, kekurangan harta. Tapi sedikit kata Allah. Sedikit kumaha Pak Ustaz, dia tinggal di cicilan saya di dia di situ. Sedikit dibanding dengan musibah yang sedang Allah hindarkan ke kita. Jadi kalimat bisyai'in itu punten, kayaknya sudah pernah disampaikan ya, yang dua lingkaran dia. Sudah, itu bapak-bapak ada yang ngangguk-ngangguk. Ada dua lingkaran, sama ukurannya, tapi lingkaran yang satu di sekitarnya dibuat lingkaran besar, gede. Lingkaran yang ini di sekitarnya dibuat lingkaran kecil, terus disandingkan gitu. Lihat lingkaran yang di tengah, apakah sama ukurannya? Enggak. Pasti yang dikelilingi lingkaran besar, persepsi kita, oh ini mah lingkarannya lebih kecil. Kalau yang dikelilingi lingkaran kecil-kecil, oh ini mah lingkarannya lebih besar. Tapi kalau didempetkan, kalau didekatin, ternyata sama. Gerak cobian nantinya buat lingkaran di kertas masing-masing, gitu ya, ukurannya sama. Terus ini dikasih lingkaran yang besar-besar, lebih besar dari lingkaran yang tengah, ini dikasih lingkaran kecil-kecil. Jadi kadang besar dan kecil itu relatif tergantung apa bandingannya. Padahal musibah nama gitu-gitu kene. Musibahnya sama, tapi saat membandingkan musibah besar yang sedang Allah jauhkan dari kita, oh ternyata ini ukurannya jauh lebih kecil. Ini makna bisyai'in, sedikit. Sehingga Umar bin Khattab berangkat dari pemahaman ayat ini, kalau ada musibah, setelah mengucapkan innalillah, beliau mengucapkan alhamdulillah. Tapi musibah diri sendiri ya, bukan musibah orang lain. Bu, kunaon sendalna ical? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ada sahur Pak Ustadz nyontoh ke Umar. Umar musibahnya sendiri. Waktu ditanya kenapa Umar mengucap alhamdulillah, jawaban Umar alhamdulillah karena musibahnya tidak lebih besar dari yang mungkin saja bisa terjadi. Yang terjadi tidak lebih besar dari yang mungkin bisa terjadi. Alhamdulillah yang kedua, alhamdulillah kata Umar karena musibahnya masih urusan duniawi bukan urusan akhirat. Alhamdulillah cuma hilang sendal, coba kalau hilang agama. Alhamdulillah masuk angin, coba kalau masuk agama lain. Alhamdulillah ketinggalan pesawat, coba kalau ketinggalan masuk surga. Nah, gitu ya. Yang ketiga, alhamdulillah karena masih bisa mengucap alhamdulillah. Berangkat dari surat Al-Baqarah,
155. Ujian kekurangan harta, mudah tergiur. Batu remah. Ini surat Al-Qasas 79, kisahnya kisah Qarun. Qarun flexing, Qarun pamer, Qarun tampil dengan semua perhiasan yang dia punya. Ngevlog Qarun ya ke garasinya, guys, ini mobil saya ada 10 Mini Cooper-nya. Ini mobil saya baby band-nya. Aventador Lamborghini ya benar. Guys, ini sepeda saya yang harga 1 triliun. Sepeda saya yang 100 miliar, 100 juta, ini ada 60. Guys, saya bingung nih guys, mau nambahnya lagi. Kira-kira nambah yang mana ya guys ya? Komen dong. Yang komen, wah andai aku seperti Qarun. Itu kisahnya, surat Al-Qasas 79. Ya laita lana mislama utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'azim. Andai saya punya seperti Qarun, sungguh Qarun itu sangat beruntung. Mudah tergiur. Yang kedua, mudah takjub. Fala tu'jibka amwalahum allati fala tu'jibka amwalahum. Dan jangan harta mereka membuat engkau silau, takjub. Mirip-mirip lah ya, mudah tergiur dengan gampang takjub, masih satu paket. Kekurangan harta ada ujiannya, kelebihan harta juga ada ujiannya. Dua-duanya sama-sama bahaya. Dua-duanya sama-sama bahaya dan ada fitnah. Ada orang yang kalau susah khusyuk sholatnya, karena ya sampai nangis waktu sujud, ya Allah warjukni. Lagi duduk di antara dua sujud yang lama begitu. Rabbighfirli warhamni warjukni. Lama sekali warjukni nanti. Sisa nama tereng warhamni Allah. Warjukni. Ada tipe orang yang sebaliknya, kalau kurang harta itu malah berpaling. Di kisah surat Al-Hajj ya, ada tipe orang yang kalau uang lagi banyak, kalau dompet lagi tebal, kalau rekening lagi gendut, itu bisa khusyuk. Alhamdulillah ya Allah, Rabbana walakal hamd. Jadi kalau lagi banyak, iktidalnya rada khusyuk. Rabbana walakal hamd. Kalau lagi kurang, doa yang panjang adalah warjuk. Di surat Al-Hajj ayat 11. Sering kita sampaikan ini ya. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan di antara manusia ada yang beribadah, menyembah kepada Allah di pinggir jurang. Harf itu pinggir jurang. Fa in asabahu khair itma'an nabi. Kalau dia mendapatkan kebaikan, ya sehat, anak-anak lagi lucu-lucunya, suami dapat bonus, karirnya lancar, istri lagi tenang. Nah, usirnya tenang pikiran, tenang perasaan, tenang rumah tangga dan seterusnya. Dia beribadah ke Allah. Karena aku sih Allah, Engkau Maha Rahman, Engkau Maha Rahim. Tidak ada yang baik di dunia ini kecuali Engkau ya Allah. Kurang lebih beginilah surga ya Allah. Masukkanlah aku ke dalam surga. Kalau nikmatmu di dunia sudah begitu indah, apalagi di akhirat, masukkan ke dalam surga. Itu namanya menyembah Allah. Tapi sampai situ nggak masalah. Sampai titik itu nggak masalah. Tapi fa in asabathu fitnah,
Tapi jika dia ditimpa oleh satu bencana, omset mulai turun, ya, karyawan mulai demo, klien mulai nagih hutang, can mayan, supplier sudah mulai rabul, nagih hutang, AWA dan seterusnya. Pak RT nagih iuran lingkungan, gitu. Saudara ada yang minta dibantu, sedang renovasi, masjid sebelah juga lagi renovasi, namanya Masjid Al-Ikhlas, renovasi. Anak tiba-tiba sakit, gitu ya. Istri kemudian ngomel-ngomel, apa? Motor tiba-tiba jadi mogok, gitu. Mobil kemudian nabrak, fa'in asabatku fitnah, pulsa habis, dipakai sama anak kebanting, kemudian jadi ada variasinya, kacanya jadi retak rengat dan seterusnya. Masih khusyuk mohon sholatnya. Ada tipe orang yang lebih khusyuk di muka dunia dibanding saat diuji dengan bencana. Inqalaba ala wajhihi, dia berbalik badan, muntabir, mundur tanpa berita, hilang dari peredaran akhirat. Buka ke mana? Si fulan dan si fulana. Khasirat dunia wal akhirah. Orang yang seperti ini rugi dunia dan rugi akhirat. Kenapa rugi dunia, rugi akhirat? Dunianya sedang diberikan bencana dan ujian, dia rugi, kehilangan semua harta dunia. Akhiratnya juga rugi karena nggak kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tipe yang kedua, tipe yang kalau lagi susah ingat Allah, kalau lagi mudah, kalau lagi dibuka pintu rezekinya, lalai, lupa. Lalai mengingat Allah. Al-Munafiqun ayat 9. Mudah-mudahan susah senang masih tetap ingat Allah. Yang kedua, lalai mengingat kematian. Termasuk ujian kalau diberi harta. Itu kadang memang secara psikologis rada sehat mental deh ya. Betul Bu ya? Secara psikologis lebih sehat, lancar bulanan dari pasangan, lancar bulanan dari kantor, lancar dari customer, omset masih bagus, lancar, sehat secara mental. Sehingga kayaknya umur saya bakal panjang deh. Merasa lebih berdaya, merasa lebih powerful. Dan disitulah titik ujiannya. Kalau sampai ke tahap yang bahaya itu, kalau sampai ke tahap saya akan hidup selama-lamanya, kayaknya kiamat nggak akan terjadi deh kalau seperti ini. Lalai mengingat kematian. Di surat Al-Humazah, yahsabu anna malahu akhladahu. Manusia mengira hartanya bisa membuat hidupnya lebih abadi, lebih panjang umur. Ini memang tips psikologi untuk awet muda dan panjang umur adalah kanggo skincare seberapa kan gitu ya, buat mani pedi berapa, buat sedot lemak seberapa dan seterusnya. Yahsabu anna malahu akhlada. Manusia mengira bahwa hartanya akan membuat dia abadi. Dan di sisi yang lain, kadang ujian harta itu sampai ke tingkat kalau saya dikasih harta, dibuka pintu dunia, berarti Allah lagi sayang ke saya. Dan kalau Allah sayang ke saya, berarti di akhirat juga Allah akan sayang ke saya. Jadi kamu ngadoa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, rada yakin ya Allah, Kau sudah berikan saya dunia kebaikan, pasti di akhirat juga diberikan kebaikan. Padahal antara kasih dan sayang itu dua hal yang tidak sama, beda. Lalai mengingat kematian. Yang ketiga, kadang kelebihan harta membuat orang cenderung bersikap agak arogan. Surat Al-Qalam ayat 14. Ayatnya, ayatnya
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-ra'ahu bukan. Surat Al-Qalam. Al-Qalam itu surat ke-68 ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mana ayatnya, Bu? Ini dia. Utulim ba'da dzalika zani la wala tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utulim ba'da dzalika zani an kana dzamalin wa banin. Janganlah kamu mengikuti orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela kesana kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas dalam dosa, yang kaku dan kasar, yang terkenal kejahatannya, semua itu karena dia memiliki banyak harta dan anak. Ujian karena melimpah harta sehingga sikapnya merasa tinggi dari yang lain, akhirnya bersikap kasar dan jahat atau arogan. Surat Saba 35, merasa bebas dari siksaan Allah dan rakus. Tidak ada jaminan kalau dibuka pintu dunia otomatis merasa atau saya cekam sakit. Belum tentu karena salah satu karakter dunia itu mirip seperti air laut, makin diminum makin haus. Pak Ustadz, berarti nggak boleh kita punya harta? Harus. Sudah kita bahas ya di pertemuan kemarin. Boleh kita punya harta? Boleh, harus. Dan supaya tidak lupa, pertemuan sebelumnya kita sampaikan kenapa Allah menciptakan harta. Harta sebagai sarana, bukan sebagai tujuan utama. Jadi merasa tidak cukup terhadap harta kalau diarahkan untuk tujuan yang lebih besar, maka insya Allah jadi pahala. Loh, saya penghasilannya sekarang masih 1 miliar per bulannya, kayaknya nggak cukup untuk masih zakat ke si fulan. Sekarang masih segini zakatnya, saya harus tambah penghasilannya. Itu dibolehkan, itu dihalalkan. Sifat manusia tidak pernah puas meski dengan harta yang halal, tapi harta yang tepat guna bisa menjadi kebaikan di dunia sampai ke surga. Itu saya baru bisa memberangkatkan 20 orang hajian furoda. Saya baru bisa memberangkatkan hajian plus buat si fulan dan si fulan karek 20. Pengen tahun depan mau memberangkatkan 30 orang. Berarti penghasilan saya harus sekian. Boleh? Sangat boleh. Jadi akhirnya ketidakpuasan terhadap harta yang dimiliki bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari harta bukan sebagai tujuan, tapi harta sebagai sarana. Dan ini butuh kejujuran. Di hadis riwayat Muslim, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Kaki seorang hamba tidak akan bergerak bergeser menuju surga sampai dia berhasil menjawab 4 pertanyaan, dan pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita itu tentang harta. Dapatnya dari mana dan diinfakkannya untuk apa? Min aina kasabahu wa fima anfaqahu. Artinya mengaudit pemasukan dan pengeluaran itu termasuk sunnah Nabi, persiapan untuk meringankan hisab di akhirat. Jadi walaupun di dunia nggak pernah ketemu dengan auditor internal, eksternal, atau auditor publik, pada akhirnya seluruh harta kita akan diaudit oleh malaikat, akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun satu rupiah pasti bakal ditanya dapat dari mana dan dipakai untuk apa. Kalau di dunia berhadapan dengan auditor saja sudah cukup repotkan katanya. Ke mana? Ke KAP, angkutan pajak dan seterusnya. Beliau luar biasa untuk merapihkan semua data, apalagi di akhirat nanti. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Gambar hanya pemanis, ini hanya fiktif belaka.
Baik, masih tentang tema halal dan haramnya harta di akhir zaman. Hingga hadis tadi, hadis manusia di akhir zaman akan banyak yang tidak peduli menjaga kehalalan harta. Berangkat dari hadis tadi, saat mencari dan saat menginfakkan dua-duanya akan ditanya oleh Allah. Min aina kasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dapatnya? Halal atau tidak sumbernya? Wa fima anfaqahu, dan dipakai untuk apa? Halal atau tidak menggunakannya. Ali bin Abi Thalib, beliau pernah ditanya, jelaskan kepada saya tentang dunia dan harta. Kata Ali bin Abi Thalib, hoyong nu panjang, hoyong nu ponok. Jawabannya, mau kajian 1,5 jam atau cuman 5 menit? Kata yang nanya, tong 1,5 jam deh dulu. Atau singkat jawabannya. Kata Ali bin Abi Thalib, singkatnya begini, halaluha hisabun, haramuha iqabun. Selesai. Jadi kajian kita dari 2 pekan kemarin sampai sekarang, lamun di panjang-panjang bisa panjang, lamun di pondok-pondok cukup 1 kalimat rangkumannya. Apa rangkumannya? Halalnya jadi hisab, haramnya jadi iqab. Sekali lagi, halaluha hisabun, haramuha iqabun. Halalnya jadi hisab, haramnya jadi iqab. Misal, dapatnya halal, dipakainya halal, maka jatuhnya dihisab. Dihisab, tetap dihisab. Dapatnya halal, kerja keras banting tulangnya halal, dipakainya untuk judi online, main slot, untuk main perempuan, untuk macam-macam. Ini halal, ini haram, iqab. Ininya dihisab, ininya diiqab. Pemasukannya akan dihisab, pengeluarannya akan dapat iqab. Dapatnya haram, ya, dari korupsi, dari motong duit bansos, dari motong pembagian dan seterusnya. Dapatnya haram, tapi dikeluarkannya untuk umroh, dikeluarkannya untuk majelis taklim, dikeluarkannya untuk tahfiz, dikeluarkannya untuk wakaf misalnya. Maka yang dikeluarkan akan dihisab, yang didapatkannya akan diiqab sumber pemasukannya. Apalagi kalau pemuduanana. Jadi kesimpulannya halaluha hisabun, haramuha iqabun. Saat mencari, pertama, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan itu semua bisikan yang mungkin nggak kelihatan seperti haram, tapi kok mendekat ke arah yang haram. Bahasa simpelnya syubhat. Bahasa simpelnya syubhat. Tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu nggak pernah menjerumuskan manusia dalam sekali langkah. Jaraknya lama. Yang kedua, saling ridho. Saling ridho. Jangan karena pembeli adalah raja, gitu ya. Sementara penjualnya orang yang nggak punya, angsa berapa? Ya coet seberaan mah. Coet ditanggung saat kita lagi ngisi bensin misalnya. Seberaan mah coet? 10.000. 10.000. Tilu maksudnya 10.000 teh. Kok ketumang meh ngalangan 10.000 tilu, ngalangan kumaha ada sekali-kali ke pom bensin oke gitu. Saling rito, akhirnya dikasih coetnya tapi rada gondok si penjual coet. Menjauhi kecurangan, al-mutaffifin, surat Al-Baqarah 188, tidak untuk bermegah-megahan. Hal alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan bahasa lainnya israf. Karena apa bedanya musrif dengan mubadzir? Bedanya musrifin dengan mubadzirin, mubadzir dengan israf. Apa bedanya Bapak Ibu? Terjemahan bahasa Indonesia rada mirip gitu-gitu kene. Mubadzir boros, musrif juga boros. Kalau mubadzir itu di jalur yang haram,
walaupun cuma Rp1. Kalau israf di jalur yang halal, memang ada kebutuhannya, tapi melebihi dari kebutuhannya. Jadi main judi slot, daftar, tapi Rp1.000, itu namanya mubazir. Hampir lagi dengan Rp1.000 mubazir, karena harta dipakai di jalan yang tidak halal, harta dikeluarkan untuk yang haram, itu mubazir. Tapi kalau jangan naon eta, jangan meser naon misalnya teh mau minum, beli air minum, harganya sabaraha 20 miliar, padahal nganti 200 mili. Naon minuman 200 miliar 300 mililiter 20 miliar, ini tuh diambil dari gletser dari kutub utara, kemudian disaring pakai ozonisasi, sudah dibawa ke antariksa, kemudian dibawa pulang, itu 20 miliar. Pas dibuka botol nawe 300 mili, dibuka ternyata cuma 100 mili. Butuh dia minum untuk menghilangkan dahaga, tapi terlalu berlebihan dengan kebutuhannya. Dan batasan israf setiap orang beda-beda. Boleh jadi buat orang yang perutnya siap menampung 6 rendang, ya, saat makan 6 rendang itu tidak israf. Tapi buat yang tangkinya LCGC, tangkinya kecil, makan 6 rendang itu malah israf, malah berlebihan. Boleh jadi buat yang berpenghasilan setiap bulan itu 1 miliar, untuk ngisi bensin yang 1 liternya 18.000, itu bukan israf biasa, apalagi mobilnya memang butuh seperti itu. Tapi buat yang berpenghasilan setiap bulan itu koreh-koreh cok sabaraha ngisi bensin daya ge aya nu lebih murah, apa yang itulah mihrana gaya biasa dipoto dengan yang lain sama, itu bisa jadi israf. Butuh memang untuk isi bensinnya, tapi melebihi kapasitas, melebihi kemampuannya. Ini bermegah-megahan atakas. Saat menginfakkan juga sama. Saat menginfakkan digunakan untuk sarana bersyukur dan bersikap moderat. Kalau ini dilakukan, sepertinya perekonomian akan lebih stabil, ya. Akan lebih stabil. Masih seputar harta. Hadis riwayat Ahmad. Bapak Ibu, Nabi pernah memanggil Amr bin As. Amr, sini, ada apa ya Rasulullah? Inni uridu an ab'atsaka ala jaishin. Saya ingin mengutusmu sebagai panglima, sebagai komandan bersama pasukan. Fayughnimakallah. Dan semoga Allah memberikan kau ghanimah. Wa arghab laka raghbatan minal mali salihatan. Semoga Allah memberikan ghanimah, aku berharap kau mendapatkan harta yang baik. Amr pergi berjihad, semoga dapat ghanimah. Jawaban Amr bin As, ya Rasulullah, inni lam muslim raghbatan fil mal, innama aslamtu raghbatan fil Islam, fa akuna ma'a Rasulillah. Ya Rasulullah, saya dalam berjihad itu enggak akan mencari harta, karena saya masuk Islam juga bukan karena ini harta ya Rasulullah. Saya masuk Islam betul-betul untuk Islam supaya saya bisa membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu pakai iming-iming ghanimah ya Rasulullah. Sikap Amr bin As ini benar, dan sikap Rasulullah juga pasti benar, karena nggak mungkin Rasulullah, hadisnya sahih riwayat Ahmad, nggak mungkin Rasulullah mengajarkan sesuatu yang salah. Apa Ustaz, berarti Rasulullah teh mengajarkan apa namanya? Ibarat begini, kalau nanti ngaji, ibu kasih naon misalnya begitu ya. Kata Amr bin As, ya Rasulullah, enggak, saya ngaji mah pengen ngaji we. Saya tilawah pengen tilawah we. Saya sholat tahajud pengen sholat tahajud we. Kata Amr bin As, innama aslamtu raghbatan fil Islam fa akuna ma'a Rasulillah. Kata Nabi, ya Amr,
Ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang saleh. Apa maksudnya? Amar pergi berjihad, semoga dapat ghanimah. Ya Rasulullah, enggak. Saya berjihad bukan untuk dapat ghanimah. Saya berjihad supaya dapat pahala. Saya masuk Islam bukan karena harta. Saya berjihad, kalaupun saya meninggal saya pengen mati syahid. Amar. Sebaik-baik harta kalau dimiliki oleh orang yang saleh. Kamu orang yang saleh. Semoga Allah memberikan engkau harta yang baik juga. Kalimat seperti ini mengubah perspektif Muslim terhadap harta. Artinya, kalau orang soleh sebaiknya bisa memegang harta yang baik. Karena kalau harta dipegang orang yang tidak soleh, justru bisa jadi senjata yang berbahaya. Kalau orangnya soleh itu soleh bukan hanya soleh dalam masalah ibadah, ya. Soleh dalam mengelola harta, soleh dalam mengendalikan kekayaan dan seterusnya, soleh dalam menyalurkan harta. Soleh seperti inilah soleh yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang soleh. Baik, kita lanjut ke poin berikutnya, hadis berikutnya. Hadis berikutnya itu tentang al-fai' dualan. Hadis berikutnya tentang ayyuttakhadhul fai'u dualan. Sebelumnya sudah tuntas. Anil mubalah, adamil mubalah bimasdar minal haram am minal halal. Orang tidak peduli dengan sumber halal dan haram. Ini nomor ke-35. Kita masuk ke nomor 36. Ayyuttakhadhal fai'u dualan. Al-fai'u huwa ma yaghnamuhul mujahiduna min malin wa ghairihi. Fai' adalah harta yang didapatkan oleh mujahidin min ghairi qital, dengan catatan tanpa perang. Jadi kalau dua pasukan muslim dan kafir mau berperang tapi musuhnya kabur meninggalkan harta, maka hartanya disebut fai'. Syaratnya muslim dengan kafir. Kalau muslim dengan muslim ribut, itu nggak boleh dirampas hartanya. Jadi yang disebut dengan rampasan perang baik ghanimah atau fai' hanya berlaku kalau muslim dengan kafir. Makanya saat ada perselisihan dua kelompok besar kaum muslimin di zaman Ali bin Abi Thalib, di sini ada Ali bin Abi Thalib, di sana ada Aisyah radhiyallahu anha, sama-sama muslim. Kemudian kata pendukungnya Ali, mereka kalau kalah, ini kan ghanimah. Kata Ali bin Abi Thalib, enggak. Apakah mereka kafir? Enggak, mereka enggak kafir. Kalau begitu enggak boleh diambil hartanya. Ghanimah hanya muslim dan kafir. Cara pembagiannya masing-masing berbeda. Kita kesini saja langsung ya. Ini hadis lengkapnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Idza tukhidal fai'u dualan, apabila fai' dijadikan sebagai milik bergiliran antara orang kaya. Ini satu bab. Bab yang kedua, wal amanatu maghnaman, dan amanah dianggap sebagai keuntungan. Itu bab yang kedua. Bab yang ketiga, waz zakatu maghraman, dan zakat dianggap sebagai beban. Ini ciri berikutnya, ciri tanda kiamat berikutnya yang sudah terjadi menurut Syekh Al-Quraifi penulis kitabnya. Wa ata'a ar-rajulu imra'atahu wa 'aqqa ummahu. Dan seorang laki-laki lebih nurut istrinya dan mendurhakai ibunya. Kami tentara dari batalion sekian, saya ini, kami tidak takut istri, mana yang itu balik. Itu kira. Asal nonton kejadian juga itu.
saya komandan, saya prajurit ini, kami semua tidak. Ala kulli hal. Laki-laki mentaati istrinya dan mendurhakai ibunya. Ini bukan tentang apa? Berarti kalau begitu harus didurhakai istri, bukan. Kalimatnya bukan fatalistis seperti itu, tapi proporsional. Jangan sampai birrul walidain tergadaikan, dan ya, semuanya harus proporsional. Kemudian yang berikutnya, wa adna sadiqahu wa aqsa abahu, mendekatkan temannya dan menjauhkan ayahnya. Lebih dekat dengan sahabat daripada dengan orang tua sendiri. Temannya jadi tempat curhat, orang tuanya diblokir medsos. Padahal sudah minta di approve request friend berkali-kali. Friendnya ada banyak, tapi orang tua sendiri diblokir supaya nggak boleh dilihat medsosnya. Adna sadiqahu wa aqsa abahu. Wa dhaharatil aswatu fil masajid, dan suara-suara meninggi di dalam masjid. Suara makin kencang. Masjid yang diharapkan menjadi tempat sakinah, menjadi tempat keributan, menjadi tempat ramai, kehilangan sakinahnya. Wa kana za'imul qaumi ardhalahum, dan pemimpin satu kaum adalah orang yang paling hina di antara mereka. Wa ukrimar rajulu makhafata syarrihi, dan ada orang yang dimuliakan, dihormati bukan karena dia orang terhormat, bukan karena jasanya, tapi karena takut akan kejahatannya. Ini masih nyambung dengan pemimpin satu kaum adalah orang yang paling hina, sehingga dia dimuliakan karena takut akan kejahatannya. Dan penyanyi wanita serta alat musik muncul dan minuman keras diminum bebas. Dan generasi terakhir dari umat ini melaknat generasi pertamanya. Anak melaknat, mengkutuk orang tua, cucu mengutuk neneknya, atau mengutuk para sahabat, mencela memaki para sahabat, menghina para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Maka kalau ini semua sudah terjadi, tunggulah pada saat itu angin merah atau gempa bumi. Falyartaqibu 'inda dzalika rihan hamra, angin merah, au khasfan atau gempa bumi atau penenggelaman satu daerah, au maskhan atau perubahan bentuk manusia menjadi binatang, baik maknanya literal, berubah wajahnya jadi monyet dan seterusnya, atau memang perilakunya yang seperti hewan. Ini hadis gabungan dari beberapa tanda-tanda akhir zaman, tanda kecil akhir zaman, tanda kecil ya. Kita masuk ke yang pertama dulu. Idza tukhidal fai'u duwalan, apabila fai' dijadikan sebagai milik bergiliran. Apa itu fai'? Ini terjemahan bebasnya. Idza tukhidal fai'u duwalan, kalau fai' dikuasai elit. Kalau fai' hanya dikelola oleh segelintir menengah, bukan menengah ya, golongan atas. Menengah ke bawahnya enggak kebagian. Di surat Al-Hasyr ayat 6 sampai ayat 7 Allah menyebut tentang fai'. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min khairin wala rikab walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillah walir rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wal sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Fai' itu diberikan oleh Allah kepada Rasulnya tanpa mengerahkan seekor kuda dan unta. Artinya tanpa perang.
dua pasukan sudah bertemu, tapi kemudian mengangkat bendera putih, menyerah, maka semuanya jadi fight. Karena militernya tidak bertarung, berperang, maka harta itu pembagiannya beda dengan ghanimah. Masih ingat pembagian ghanimah seperti apa? Memang kalau tidak dipraktekkan marada ilmu yang dipakai memang ilmu yang bakal nempel. Karena mungkin ini akan kepakai oleh saudara-saudara kita yang langsung di lapangan. Ghanimah itu beda dengan gunung gini. Ghanimah itu 4/5 buat prajurit, 1/5 untuk masyarakat umum. Kalau zaman Rasulullah untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk masakin, untuk dan seterusnya, untuk kemaslahatan publik. 4/5 untuk orang yang ikut dalam pertempuran. Karena ghanimah didapat dengan tempur. Kalau fai karena tidak didapat dengan pertempuran, maka seutuhnya dibagikan untuk kemaslahatan publik. Militer enggak kebagian, pasukan yang ikut mereka dibagikan tergantung keputusan pimpinan. Terserah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pembagiannya tidak seperti ghanimah. Kalau di ayat ini untuk siapa? Untuk Allah, untuk Rasul, untuk kaum kerabat, untuk anak yatim, untuk orang miskin dan orang-orang yang berada di dalam perjalanan, untuk kemaslahatan umum. Tujuannya supaya harta itu, masya Allah, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta tidak beredar di antara orang-orang kaya saja. Zaman sekarang ini yang sedang terjadi. Nanti saya sudah googling fakta ketimpangan efeknya kalau ayat Al-Quran tidak dipraktikkan. Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja. Nifai harta musuh, kafir harbi diserahkan tanpa peperangan, dikelola dibagikannya sesuai dengan ayat. Kalau bab ini kritik terbuka, silahkan. Setelah googling fakta ketimpangan, apakah sedang terjadi kondisi yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran? Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Salah fungsi urnu motona ya. 10 orang terkaya itu menguasai 100 lebih besar dibanding 100 juta rakyat Indonesia. Kekayaan 4 orang yang kita kenal the Superman dalam harta, 4 orangnya setara dengan 40% penduduk termiskin, sekitar 100 juta orang. Bahasa sederhananya begini, kalau kita punya gaji selama 100 tahun, itu baru menyamai pemasukan 2 tahunan. Mau banting tulang sekeras apa. Kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia 1.600 triliun. Kalau dibagi rata berarti satu orangnya 400 triliun. Bukan dosa berapa? 2 nolnya 2. 1.600 triliun. Bahkan ini setengah dari APBN Indonesia kalau nggak salah. Ya, sekitar 3.000 APBN kita teh. Betul ya? Sekitar segitu. Dan 4 orangnya sudah bisa menguasai 1.600 triliun. Sumbernya bisa dicari. Zaman sekarang mah gampang untuk mencari fakta. Tujuannya apa Google teh? Google tujuannya untuk membuktikan Al-Quran itu benar, Rasulullah itu benar. 10 orang terkaya versus 100 juta. Kaila yakuna dulah bainal aghniya'i minkum. Gap kaya miskin melebar. Saya akhirnya baca-baca. Jadi ternyata kajian-kajian seperti ini tuh bukan hanya bikin nambah wawasan untuk Bapak Ibu, tapi saya juga sama. Saya juga sama-sama belajar. Paling beda 3 hari 4 hari lah saya dengan ibu tanya.
Saya baca dulu, cing ayat itu naon tafsirna. Oh, gitu. Cing aplikasinya hari ini kumaha. Oh, masya Allah. Ilmu saya bertambah, ilmu bapak ibu juga mudah-mudahan bisa bertambah. Jadi akhirnya dengan hadir di majelis ilmu ini sama-sama belajar untuk mempraktikkan. Saya menyampaikan seperti ini bukan berarti saya yang sudah paling perfect, ya. Saya yang sudah paling sempurna, paling mengamalkan 100% semuanya. Posisinya sama-sama belajar untuk mengamalkan ilmu yang Allah titipkan ke kita. Rasio Gini, saya lihat baca-baca, oh rasio Gini, nah sebutannya Gini bukan gitu ya. Gini, oh ternyata ada ilmuwan Italia namanya ada gininya, begitu. Akhirnya dipakailah nama rasionya koefisien Gini, menghitung kemerataan ekonomi di satu penduduk. Kalau 0 nilainya berarti sama rata. Kalau 1 nilainya berarti timpang luar biasa. Jadi dihitungnya 0 sampai 1, 0 sampai 1. Kalau 0 itu mas sosialis, kalau 1 benar-benar kapitalis. Indonesia nilainya 0,39. Masih alhamdulillah, tidak terlalu, walaupun yang namanya survei tergantung di daerah mana, di kota mana, tergantung di kampung mana, begitunya. Makin ke kampung mungkin nggak akan semakin timpang, tapi makin ke kota besar, ada gedung menjulang tinggi sampai 20-30 lantai, tapi di sebelahnya ada gubuk di samping sungai yang terjerat pinjol. Rasio Gini Indonesia, kamakola Google, 0,39. Dengan analogi, kalau ada 10 orang duduk, 1 orang ngambil 4 piring nasi, 9 orang rebutan 6 piring. Jadi ya mirip lah seperti yang di atas, gitunya. 1.600 triliun dipegang oleh 4 orang. Upah yang tidak sebanding dengan biaya hidup. Bandung berapa sekarang UMR? 37, 38, 3,8. Biaya hidup 4 orang di Bandung mungkin mirip seperti Jakartanya, 6-8 juta per bulan. Kalau sudah SMP, SMA, makin gede, makin besar UKT-nya untuk mahasiswa dan seterusnya. Akses 75% tanah produktif dikuasai hanya 0,2% penduduk. Jadi ada yang koreh-koreh cok untuk cari rumah. Saya baca, oh Gen Z susah untuk punya rumah, Gen Alpha lebih susah lagi. Tapi di sisi yang lain ada orang yang tanahnya menengah kembang di mana-mana. Milik siapa? Milik si fulan. Milik siapa? Punya si fulan. Dia tanah sah, tanah si fulan. Ada orang yang punya tanah di mana-mana. Ada orang yang untuk ngekos juga sampai harus pinjol dan seterusnya. Petani kecil cuma punya 0,5 hektar tanah rata-rata. Sangat terjadi kesenjangan. Sementara ayat Al-Quran tadi, likaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Tapi Bapak Ibu, ini kalau ada yang latar belakangnya ekonomi bolehlah, nanti ada diskusi tanya jawab dan seterusnya, menambah wawasan saya juga. Islam itu kalau disebut sosialis, komunis, oh berarti Pak Ustadz harus sama rata semua orang. Enggak, sama sosialis, sama komunis, semua harus rata. Pemasukannya mau direksi ataupun staf kudu sami. Mau pejabat presiden ataupun camat, gajinya harus sama. Yang beda mah gajah. Gajah mah gede, gaji mah kecil. Harus sama, semua pemasukannya harus sama, harus dibuat rata, gedung harus rata. Islam juga tidak se-ekstrim sosialis, tapi Islam juga tidak kapitalis. Jadi posisinya itu di tengah-tengah dan luar biasa, masya Allah. Ini Bapak Ibu, ada ayat di lihat takhidha ba'dakum li ba'din sukhriya.
Sehingga akhirnya kalau kita mempelajari tentang bagaimana sistem Islam, surat Az-Zukhruf ayat 32, mungkin membaca ayat ini seperti membenarkan kapitalisnya, tapi harus utuh membacanya. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik, apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Allah? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi-bagi. Jadi dalam Islam, konsep bahwa Allah yang mengatur, Allah yang membagi, itu konsep yang terus ditegaskan. Bukan individu, juga bukan manusia, negara dalam hal ini pemerintah. Kami yang membagi. Kemudian kata Allah, wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami tinggikan sebagian derajat atas sebagian yang lain agar mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Ayat ini artinya sama rata, sama rasa itu tidak selaras dengan Quran. Gak mungkin semua dibuat sama, karena Allah yang sudah membeda-bedakan. Jadi ayat ini membantah, mengkritisi sosialisme. Tapi di sisi yang lain ayat ini juga tidak boleh, oh berarti ini ayat tentang kapitalis gitu. Yang satu di atas, yang satu di bawah supaya bisa dipakai satu sama lain. Enggak juga. Karena tadi kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, supaya yang di atas mengalir hartanya ke bawah. Akhirnya kita mencoba membuat, kalau begitu apa bedanya Islam dengan kapitalis dan Islam dengan sosialis? Kita buat bagannya, kita buat perbandingannya. Tolong dikritisi ya. Kalau ayatnya sami'na wa ata'na, tapi kalau bagaimana menafsirkan dan mengejawantahkan, bagaimana menerjemahkannya ke dalam aplikasi kontemporer di dunia modern sekarang, ini mau bebas dikritisi, silahkan. Bedanya antara tiga sistem ekonomi yang hari ini ada, kapitalis, sosialis, Islam. Dalam kapitalis, kekuasaan modal, milik modal, itu yang jadi filosofi dasarnya. Dan individu itu sangat diberikan keleluasaan, kebebasan yang besar dibanding masyarakat. Pokoknya setiap orang itu diberikan keleluasaan. Beda dengan sosialis, sebaliknya. Negara menguasai semua dan masyarakat di atas individu. Sementara di dalam Islam bukan tentang siapa yang punya modal, tapi modal semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan milik perusahaan, bukan milik negara, bukan swasta, juga bukan BUMN, tapi ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ditugaskan sebagai khalifah, manusia hanya sebagai pengelola. Aturannya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu perbedaan filosofi. Kepemilikan. Ya, kalau sosialis komunis dibatasi, semua milik BUMN, semua milik negara, swasta dibatasi. Kapitalis sebaliknya, negara tidak boleh banyak terlibat, negara tidak boleh banyak campur tangan. Bagaimana dalam Islam? Menjaga keseimbangan, perpaduan, pribadi diakui haknya. Tapi di saat yang sama, kalau ada sumber daya alam yang milik kepentingan umum, itu dikuasai oleh negara. Seperti air, ya, tambang, telekomunikasi, listrik, dan seterusnya. Semua sumber daya alam yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi tidak kapitalis murni, tidak sosialis murni juga. Peran negara dalam Islam ada perannya sebagai pengawas, sebagai penyeimbang, menjamin kebutuhan dasar dan membuat regulasi, aturan-aturan yang tadi mengikis kesenjangan antara si kaya dan si miskin supaya nggak terlalu jauh. Tapi juga tetap masyarakat nggak jomplang, nggak iri dengan si kaya. Yang menjadi penengahnya adalah negara. Mekanisme pasarnya kalau di kapitalis ya diserahkan ke pasar, tergantung supply and demand-nya. Gimana kalau permintaannya besar, ya menjaga harga minyak, harga pasar, ya, supaya harganya tetap tinggi, maka dikurangi supply-nya.
Kenapa harga-harga barang-barang branded siga tas bisa tinggi-tinggi? Merenya karena barangnya dibuat selalu limited. Oh, suplainya banyak, jangan si sana dibakar, dihancurkan. Kenapa? Supaya kalau sedikit orang itu, wah ini barangnya mahal, diserahkan ke mekanisme pasar. Sementara di dalam Islam tidak boleh mubazir, tidak boleh israf, ya tidak boleh dibakar hanya untuk menjaga harga, gitunya. Tidak boleh ihtikar, tidak boleh memonopoli, nggak boleh menimbun. Saya teh pemilik lahan pertanian. Gimana caranya supaya harga beras itu tetap tinggi? Tapi produksi saya melimpah. Saya punya lahan yang banyak, produksi beras itu melimpah, saya pengen harga beras itu tinggi. Kalau di sistem kapitalis ya sudah, berarti suplainya sedikit-sedikit. Harganya supaya tinggi, suplainya sedikit-sedikit, padahal produksi banyak. Tapi nanti jadi naon? Jadi buruk eta beasna teu naon, yang penting harganya tinggi. Nah, dalam Islam yang seperti itu diberantas. Yang namanya penimbun, ihtikar nggak boleh. Tapi atau saya bagikan sadayana supaya kenyang, itu juga nggak dianjurkan, nggak disyariatkan. Tidak dipaksa sama rata. Distribusi kekayaan, kalau di kapitalis ada istilah apa? Trickle down effect. Jadi kalau golongan atas dikasih banyak kompensasi, kalau orang kaya misalnya yang golongan elit itu pajaknya dihapus, terus pemutihan segala macam diringankan pajaknya, nanti kan dia akan banyak uangnya, nah mudah-mudahan bisa netes ke bawah. Jadi menunggu melimpah di atas supaya nanti netes ke bawah, sehingga diringankan. Ya, instrumennya pajaknya regresif. Prosentasenya makin melimpah hartanya makin sedikit, tapi makin sedikit penghasilannya makin besar prosentasenya. Akhirnya mungkin jumlahnya rada-rada mirip, menurutnya tidak terlalu jauh berbeda. Lebih berpihak kepada kalangan elit. Kalau sosialis ya nggak ada istilah elit-elit, semua harus sama rata, sama rasa. Sementara di dalam Islam dia pasarnya bebas, tapi tetap ada etikanya, tidak melupakan kewajiban kepada masyarakat. Kalau sekarang mungkin ada konsep sosial corporate SR, ya, corporate social responsibility dan seterusnya. Ada larangan menimbun. Cara mendistribusikan kekayaannya, Bapak Ibu, nanti kita bahas. Bagaimana aturan-aturan yang berkaitan dengan harta dalam Islam, itu tujuannya untuk memecah harta, supaya harta nggak numpuk di satu orang. Meninggal si fulan, hartanya itu puluhan miliar. Di dalam Islam, harta itu tidak hanya dikuasai oleh satu orang anak laki-laki saja. Makanya ada aturan waris, tujuannya yang tadinya satu orang memiliki banyak harta, meninggal, langsung dipecah. Nanti kalau yang si fulan ini meninggal, pecah lagi. Si fulan meninggal, pecah. Akhirnya harta itu tersebar lagi di masyarakat. Tidak numpuk di satu orang. Ini waris. Dan seterusnya. Jadi ternyata Islam punya alternatif, Islam punya solusi, Islam punya aturan yang berbeda dengan sistem ekonomi. Masalahnya mau dipakai atau tidak. Gitu ya. Mau dipakai atau tidak, karena kalau meninggalkan yang ada, ya jangankan yang besar, yang QRIS saja sudah sudah mulai disinggung-singgung begitu. Kenapa nggak pakai mereka? Kesimpulannya, sistem ekonomi yang dimiliki oleh Islam ini adil dan beretika, proporsional dan beretika. Menggabungkan antara hak individu dan kewajiban sosial. Mau jadi orang kaya silahkan untuk memenuhi rukun Islamnya dalam zakat, dalam haji, itu dianjurkan. Tapi jangan lupa ada kewajiban sosialnya. Ada yang dipaksa dengan zakat, ada juga yang dianjurkan dengan sedekah. Kalau meninggal kemudian dibagikan.
Anti eksploitasi, mengharamkan riba, mengharamkan monopoli, mengharamkan spekulasi. Sirkulasi hartanya alami, ada zakat, ada wakaf yang memastikan harta mengalir, dan ada unsur transendental, ada unsur spiritualnya, ada unsur ibadahnya. Dalam setiap rupiah yang kita dapatkan, dalam setiap rupiah yang kita keluarkan, dalam setiap rupiah yang kita tahan supaya tidak keluar ke jalan yang haram, itu ada nilai pahala. Jadi kontrolnya bukan sekedar kontrol dari negara, bukan karena motivasi untuk sekedar mengejar harta, tapi bahkan dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyetarakan at-tajir as-saduq ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Pedagang yang jujur, yang mendapatkan harta dengan cara yang halal, berlimpah miliaran, triliunan, di akhirat akan disandingkan bersama dengan Nabi, Abu Bakar, Umar, dan orang-orang muhajirin, ansor, siddiqin, syuhada. Karena tajir saduk, mereka termasuk golongan saleh, orang saleh. Ada 4 golongan ya, an'amta alaihim itu: siddiqin, nabiyyin, siddiqin, syuhada, dan salihin. Di antara makna salihin adalah jadi pedagang yang jujur, jadi milioner yang yang jujur kepada agama, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada peraturan barangkali gitunya. Kan kita mah kadang bikin pembukuan besok pada itu jangka sahaja pembukuan. Mun jangka bank berarti kudu bagus laporanna. Lamun jangka pajak teh heula dikurangan keuntungan anak. Lamun asli mah sayana we. Akhirnya jadi tilu pembukuan. Ini at-tajir as-saduq. Sekarang sudah nggak bisa lagi antara ke bank dengan ke pajak, sudah ngelik. Jadi kalau dibedakan, jangka bank mah kudu sae supaya reportnya bagus, supaya dipercaya, supaya nanti ngalir lagi, supaya bisa top up dan seterusnya. Kata orang pajak itu tinggal di laporan ke bank bagus cina. Aduh. Ya, akhirnya gitulah. Kejujuran itu selalu menyelamatkan walaupun mungkin kadang pandang membahayakan. At-tajir as-saduq ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Kita masih membahas apa tadi? Bab fai. Fai dikuasai elit di dalam Islam. Aturan fai dan harta secara umum tujuan utamanya adalah kai la yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, supaya ada sirkulasinya, supaya tidak mendet, lamun gotma tidak mendet di luhur gitunya. Di atas itu air banyak, tapi ke bawah air nggak ngalir. Kalau dilihat APBN banyak duitnya sampai ribuan triliun, kecelek. Nah, 10.000 kadieuna. Nah, itu namanya dulatan bainal aghniya minhum. Sebagai penutup, ini yang tadi kita sampaikan, bagaimana Islam mempunyai instrumen, punya tools supaya harta tidak dulatan bainal aghniya, supaya muternya tidak di atas. Yang pertama zakat. Ini dipaksa, hukumnya wajib fardu ain. Ya. Dipaksa yang terdistribusi 2,5% kalau itu zakatnya zakat mal. Atau kalau di Ramadan 3,5 kg beras. Kalau itu setahun sekali ya, supaya orang bisa makan. Zakat pertanian 5-10%, zakat peternakan, zakat perdagangan, zakat temuan, zakat, semua zakat itu bukan cuma 3. Semua zakat itu tujuannya adalah kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Hari data teh. Menurut Baznas, berapa sih potensi zakat yang bisa diserap di Indonesia? Besar. Kalau pada mau bayar zakat, kalau bisa dikumpulkan dan setelah dikumpulkan pengelolaannya amanah, dan walaupun amil zakat itu punya hak, punya jatah, tapi jatahnya tidak habis hanya untuk amil saja gitu. Kalau prioritas
distribusi zakat itu sesuai dengan urutannya, lil fuqara wal masakin dulu, baru setelah itu wal amilin, bukan lil amilina wal fuqara wal masakin gitu ya. Lil fuqara wal masakin, insyaallah keberkahan kalau mengamalkan aturan Islam pasti Allah akan turunkan. Terdistribusi. Zakat mal, zakat fitrah, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat penghasilan, zakat tambang. Zakat tambang. Zakat tambang ini bisa dikategorikan rikaz 20%. 20% dari hasil tambang. Ini kalau didistribusikan Masya Allah luar biasa. Sedekah. Sedekah memang hukumnya sunnah, tapi ini juga instrumen untuk mendistribusikan. Dan karena sunnah maka persentasenya tidak diatur di dalam Islam. Mau kurang dari 2,5% silakan, mau lebih dari 2,5% juga monggo. Mau yang langsung berupa uang, mau yang jariah, yang manfaatnya masih terus bisa dipakai. Ya, memang tidak bisa jadi SHM, tapi jadi HGB. Ini HGB itu konsep wakaf ya, begitu ya. Kalau SHM ya sertifikatnya bisa disekolahkan. Kalau HGB enggak ada yang memiliki ini, cuma bisa dipakai. Konsepnya mirip seperti konsep wakaf. As-shadaqatu tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah itu memadamkan murka Allah, memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Waris, faraid. Harta dibagi secara adil proporsional ke ahli waris, ke anak, ke istri, ke orang tua, ke saudara. Kalau tidak ada orang tua, tidak ada anak, dengan porsi yang pasti. Yang tadinya yang kaya itu cuma si bapak, anaknya semua pada susah. Ini minta kasih bapak, si bapak marada Korea. Misalnya contoh. Tapi setelah bapaknya meninggal, tersebar ke semua harta. Nanti anaknya meninggal, tersebar ke semua cucu. Yang tadinya bapaknya punya 10 triliun, meninggal, wah anaknya dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian. Anaknya meninggal, cucunya dapat sekian. Pecah, kepecah, kepecah. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Hingga mungkin kalau bahasa kita, antara gaji direksi dengan gaji staf itu nggak terlalu jomplang. Memang tidak disamakan karena lebih enak di karpetan. Ya, mencegah harta terkumpul pada satu orang, ini inti dari likaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Distribusi harta dalam Islam berikutnya kafarat dan fidyah. Kalau sudah sumpah demi Allah saya akan melakukan ini, ternyata nggak akan dikerjakan, maka dikeluarkan sebagian hartanya untuk membayar kifarat tadi, sebagai denda untuk melanggar sumpah, memberi makan 10 orang miskin. It'amu asyarati masakin min awsati ma tu'imun. Jadi ya kapitalis ente, sosialis juga enggak. Si kaya silahkan tetap kaya, tapi jangan lupa kepada yang masih belum beruntung secara dunia. Dan yang belum dibuka hartanya secara duniawi, belum dibuka duniawinya dari harta dan seterusnya, jangan kemudian mencari cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini bagian pertama dari hadis apa tadi? Hadis idza tukhidal fai'u duwatan. Bahasa lainnya, kalau kapitalisme sudah merebak di mana-mana, kalau harta sudah dikuasai sekalangan elit saja, kalau disparitas kesenjangan sosial sudah nyata di mana-mana, berarti tanda kiamat kecil sudah nampak. Yang dulunya China, yang dulunya Cina itu komunis sosialis, tapi ayeuna mah sudah mulai rada bergeser siga kapitalisnya. Sekilas tolong dikritisi kalau saya salah gitu. Mungkin negara-negara siga Korea Utara ke depannya bakal kita takhodal fai'u dua gitu. Lama-lama mungkin dari rakyatnya juga melihat, lihat Korea Selatan rada enak tuh tinggal saja. Wallahu a'lam bishawab.
Insyaallah pertemuan berikutnya bulan depan, pekan ketiga, kita lanjut hadis ini. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Jadi konsepnya zakat itu khudh min amwalihim, ambillah. Ini di surat At-Taubah ayat 100 berapa? Surat At-Taubah ayat 103. Khudh itu artinya ambillah. Ambillah itu artinya orang yang punya otoritas untuk mengambil bahkan dengan paksa dari harta orang yang berpunya. Ya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. 103. Ambillah. Kalimatnya ambillah. Yang namanya zakat itu mirip seperti pajak dalam konteks mengambil, bukan ini saya mau bayar zakat. Jadi zakat itu ambillah. Ibu punya harta sekian, saya mau ngambil zakatnya. Itu makna ambillah. Jadi boleh dipungut, boleh ngambil. Pertanyaannya, kalau memang instruksinya adalah ambillah, siapa orang yang punya otoritas untuk ngambil harta milik si kaya? Karena kalau sesama masyarakat, ente siapa ngambil harta saya? Maka harus yang punya otoritas di atas masyarakat pada umumnya. Jadi ayat ini pada awal turunnya diperintahkan kepada Rasulullah di Madinah, bukan di Mekah. Kenapa di Madinah? Kalau di Mekah Rasulullah sebagai pemimpin kaum muslimin, pemimpin komunitas. Kalau di Madinah Rasulullah sebagai pemimpin negara, pemimpin wilayah. Dan setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar itu menggantikan Rasul sebagai pemimpin negara, bukan sebagai nabi, sebagai pemimpin negara. Ada kabilah yang menolak bayar zakat karena alasannya perintah ambillah itu turunnya ke Rasulullah. Rasulullah meninggal berarti perintahnya selesai. Kami akan tetap sholat, tapi kami nggak mau bayar zakat. Kenapa? Karena kami memahami ayatnya begitu. Kata Abu Bakar, enggak. Saya akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Sholat dan zakat itu satu paket. Saya sholat, tapi saya nggak mau zakat. Karena zakatnya cuma ke Rasulullah. Kata Abu Bakar, saya akan perangi mereka, walaupun mereka menahan membayar zakat hanya dengan tali kekang onta. Jadi berangkat dari ayat ini, sebetulnya yang punya kekuatan, yang punya otoritas untuk mengambil zakat adalah pemerintah. Nah, lalu pemerintah kemudian menunjuk badan amil zakat. Nanti badan amil zakat mungkin kalau sekarang di Indonesia yang memvalidasi, oh ini lembaga amil zakat, silahkan. Karena konteksnya adalah ambillah, begitu ya. Pak, Bapak tuh punya domba teh berapa ya? 100 mah tuh kudu bayar zakat tadi kan hiji domba. Tadi kan sekian domba gitu. Punya kekuatan memaksa tadi. Karena punya kekuatan memaksa, maka harus yang punya otoritas lebih tinggi. Jadi Pak Ustadz, kalau misalnya kita jadi petugas zakat, boleh tidak? Kalau di posisi sebagai orang yang sudah disahkan punya otoritas untuk mengambil zakat, atau bagian dari satu lembaga yang memang sudah disahkan untuk mengambil zakat, maka silakan. Anda berangkat dari kata ambillah, bukan sekedar menerima zakat, menerima yang mau bayar zakat, bukan. Kalau menerima makan pasif, gitunya, nunggu, betul? Betul. Padahal zakat itu bukan menerima pembayaran zakat, bukan menerima, mengambil. Mirip seperti petugas pajak, sehingga gitu. Dihitung harta bapak itu sekian. Nah, siapa yang punya hak untuk menghitung harta orang lain? Nah, ibu ngitung-hitung harta saya salah dirinya. Kalau dia punya otoritas sudah selesai masalahnya. Jadi ya dari satu kata saja, khul, itu sudah banyak turunan-turunannya. Ya kalau diaplikasikan memang harus yang punya
yang punya otoritas. Wallahu a'lam. Mungkin ada anak keturunannya. Kalau nggak ketemu juga, sudah kita cari, sudah kita usahakan, sisihkan harta kita untuk disedekahkan atas nama si fulan. Kalau sudah dikeluarkan atas nama si fulan, sedikit banyak siga nama sakit, sepertinya sekian. Kalau sudah, setelah itu minta ampun, taubat ke Allah Subhanahu wa taala, insyaallah diampuni. Tidak ada dosa yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Semua akan diampuni. Jadi pada akhirnya kalau hablum minan nas, hubungan sesama, itu tetap harus dikembalikan kepada yang bersangkutan. Jangan sampai nu penting mah taubat weh. Karena kalau nu penting mah taubat, enak koruptor. Ambil semua harta orang. Ya Allah, saya taubat. Kata artos, ulah lebahan. Kembalikan atau ke negara, jangan atau udah capek. Jadi hablum minan nas itu tetap harus dikembalikan ke yang bersangkutan, mengembalikan hak. Dalam harta termasuk dalam kehormatan juga sama. Kehormatan itu gimana? Ustaz, saya teh sok ngagibah si pulana. Kumaha? Kudu diwartosan, Pak, minta maaf. Kalau dia tidak tahu, tidak perlu dikasih tahu karena belum tentu dia juga bisa memaafkan. Tapi kalau selama ini kita bicaranya di belakang, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Di majlis yang kita menjelekkan si fulan, maka di majlis itu kita harus memuji si fulan. Walaupun dipandang aneh, Bu. Nah, jadi cenah goreng. Nya baheula goreng teh. Ayeuna mah sigana tos soleh. Oh, pasti kebagiannya di. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Wallahu a'lam. Ada lagi. Ya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Kalau jadi zakat itu untuk membersihkan harta yang didapatkan dengan cara yang halal. Kalau cara yang haram, itu cara ngebersihinnya bukan dengan zakat, dikembalikan dulu kepada pemiliknya baru bersih. Pencuri, Pak Ustadz saya sudah nisob, di mana? Di maling, sabaraha nisob. Tidak ada nisabnya, kembalikan dulu kepada pemiliknya, dapat dengan cara yang halal, baru setelah itu mari kita hitung nisabnya berapa. Itu pun setelah haul 1 tahun Hijriyah, bukan Masehiyah, dan hanya dikeluarkan 2,5% saja. Dicicil boleh setiap bulan, silahkan. Misal begini, harga emas sekarang 1 gramnya 2 juta misal. 2 juta dikali 85 gram emas berarti 170 juta. 170 juta dibagi 12 bulan. Berapa? Sekitar 14 jutaan. Maka kalau penghasilan setiap bulan sudah di atas 14 jutaan, langsung keluarkan 2,5% dari 14 juta. Keluarkan. Daripada ditumpuk, kayak walah ngantosan satahunan. Makin gede duitnya, makin gede setannya. Kalau cuma 14 juta, setannya kecil. Kalau sudah 170 juta, setannya gede. Mumpung kayak diskon akhir tahun, makin gede setan. Jadi memperkecil bisikan setan dengan menyicil zakat yang dikeluarkan setiap bulan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Bansos. Indonesia ini kapitalis bukan, sosialis juga bukan, Islam juga bukan, jadi negara yang bukan-bukan. Ya, ini Pancasila lah kalau kita mah begitu ya. Ekonomi Pancasila. Jadi ekonomi kerakyatan dan kemasyarakatan yang diwakili oleh para dewan perwakilannya. Anda pengen sejahtera, biar saya mewakili.
Anda pengen kaya raya, biar saya saja yang mewakili. Nah, gitu maksudnya dalam permusyawaratan perwakilan TBC. Anda pengen jalan-jalan ke Maldives, saya yang mewakili, gitu ya. Anda pengen miliarder, biar saya yang mewakili. Jadi sudah sesuai dengan kerakyatan yang mewakili. Dan kita mah ekonominya Pancasila, gitu ya. Disebut negara sekuler, enggak, Indonesia tidak. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, pasal 29-nya. Disebut negara Islami, enggak, dihapus juga berdasarkan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi negara Islam atau negara sekuler? Bukan negara Islam, bukan negara sekuler. Jadi negara yang bukan. Negara Pancasila lah kita ngomong. Wallahu a'lam. Ada lagi? Enggak. Qardun hasan itu pinjaman yang baik. Jadi anti riba, beda dengan riba. Lawan dari riba adalah qardun hasan. Jadi dalam Islam bukan berarti tidak boleh meminjam. Yang dilarang itu bukan pinjamnya. Yang dilarang itu satu, terlilit dalam pinjaman. Yang kedua, ribanya. Bahkan tidak ada riba sekalipun. Kalau sampai hutang itu melilit kita, itu Nabi berlindung. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid dain. Tidak ada riba Pak Ustaz. Tidak ada riba mandidinya. Penghasilan sabaraha 10 juta sebulan, hari pinjaman sabaraha 100 miliar Pak Ustaz. Itu tidak boleh juga. Karena itu namanya ghalabatid dain. Sehari-harinya hanya mikir kumaha cara bayar cicilan, kumaha cara bayar hutang. Kalau kata orang ekonomi mah cenah, jangan sampai hutangnya lebih dari 30%, betul ya. Silahkan punya hutang, tapi kalaupun jatuh tempo, penghasilan masih tersisa 70%. Itu namanya ghalabatid dain. Menghindari wa a'udzubika min ghalabatid dain wa min qahrir rijal. Jadi riba tidak boleh, terlilit hutang juga tidak boleh. Solusinya apa? Qardun hasan. Pinjaman yang lunak, pinjaman yang baik. Apa itu pinjaman yang lunak? Dipinjamkan. Pinjam 100 juta, balik lagi seberapa? 100 juta. Gimana kalau nggak balik? Tak ada masalahnya. Makanya kalau mau meminjamkan, sebelum meminjamkan itu satu, pinjamkan nominal angka yang kita siap untuk sedekah. Bu, nambut artos lah, sabar Pak Ustadz, 100 juta. 100 juta Pak Ustadz, sabar 100 ribu. Nah 100 ribu, nyari 100 ribu mau dibayar gitu naon. Karena meminjamkan itu setengah sedekah. Ngasih pinjaman itu setengah sedekah. Artinya mindset kita itu sudah siap. Taeta. Iji. Kalau mau meminjamkan, siapkan nominal yang memang untuk sedekah. Yang kedua, saat meminjamkan pastikan ada saksi. Bahkan Al-Quran dalam ayat yang panjang halaman ya. Al-Baqarah 282, 2 saksi. Notaris lah kalau bahasa kita mah. Apa Ustaz curang 10 ribu kudu notaris. 2 saksi minimal. Kalau sekarang insya Allah sudah ada tulisannya. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, catat wal yaktub bainakum katibun bil adli wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haq wal yattaqil, dan seterusnya lah. Al-Baqarah 282. Yang ketiga, kalau sudah jatuh tempo boleh nagih. Kenapa boleh nagih? Menghindarkan saudara kita dari sikap zalim dan menjauhkan dia. Kata Nabi, orang yang syahid tapi punya hutang itu nggak akan bisa langsung masuk surga. Tah eta niatnya teh yang ngelebet surga alin. Ayo sok mayar atuh. Nah, maka pas lagi ajak yang jadi saksi. Kan tadi ada saksinya. Kemudian yang ketiga, kalau ternyata yang bersangkutan itu pas jatuh tempo nggak bisa bayar, fanadhiratun ila maisarah. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kasih waktu sampai dia mampu. Tapi jangan ditambah. Sok ditambah waktuna. Tapi 1 hari 10 ribu boleh. Kalau ternyata pas ditagih ada uang tapi nggak mau bayar, status nama jalan-jalan ke Maldives,
Tapi pas ditagih mani hese luar biasa. Mas ngaruncung di 20 kilo. Mobilnya BBM di mana-mana. Tapi pas ditagih, ya ulah atuh tong waka ayeuna. Kata Nabi, layyul wajidi yahillu irtuhu. Layyu menunda-nunda. Al-wajid orang berpunya. Yahillu maka halal irtuhu kehormatannya. Orang punya yang menunda-nunda untuk bayar utang saat jatuh tempo, maka harga diri, nama baik, kehormatannya halal. Viralkeun ku sayanya punya. Guys, ini orangnya. Kalau ada yang minjem, hati-hati. Saya sudah tagih, kalau statusnya mah jalan-jalan, pas ditagih, aduh, tampilan elit ditagih uang sulit. Itu namanya layul wajibi yuhillu yahillu. Dan kalau masih tidak mau bayar, kalau siap untuk diinfakkan, disedekahkan, silahkan. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Kalau disedekahkan itu lebih baik bagi kalian. Makanya pas mau meminjamkan, nominalnya nominal yang siap untuk disedekahkan. Sedekah beda. Karena kalau zakat itu dari harta yang sudah nisab dan sudah haul. Tajongkeun we jadi zakat. Beda niatnya begitu ya. Jika kita datang ke masjid pas sholat subuh, saya jalmi teh sholat subuh Allah. Kita ya nggak bisa begitu ya. Jadi kalau dari sunnah ke wajib itu nggak bisa. Saya niatnya pengen saum sunnah kemis. Tapi pikir-pikir mendingan ya Allah pas siang teh ya Allah yang mayar kono ya Allah lah. Pas sahur niatnya saum sunnah, pas siang-siang kodokeun we. Enggak boleh. Dari bawah ke atas enggak boleh. Tapi kalau dari wajib ke sunnah itu bisa. Allahu Akbar, masuk ke masjid enggak ada orang, saya niat sholat subuh ya Allah. Tapi pas lagi sujud kelihatan ada orang datang. Cukup. Ya Allah, terjadi sholat subuhna, ieu mah sholat qobliyah weh. Itu boleh. Saya niat mau saum kodok. Siang-siang, itu kodok saum sunnah kemis weh, kodok mangke deui misalnya. Itu bisa. Jadi kalau turun dari wajib ke sunnah, bisa. Kalau dari sunnah ke wajib, nggak bisa. Nah sekarang kita praktekkan. Mensedekahkan hutang, sunnah atau wajib? Sunnah. Bayar zakat? Eta. Dari sunnah ke wajib tidak bisa. Tapi kalau niatnya zakat, ulah zakat mah naon teh supaya lebih afdol mayarna karita mah sedekah weh begitu. Dari zakat ke sedekahkan silakan, tapi nanti bayar zakat lagi. Itu enggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup. Itu dari Risma sudah habis waktunya. Ya, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.